Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna dari jurusan Perbankan Syariah angkatan 2021 UIN Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan membahas terkait pasar uang syariah. Nah, perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang adalah tempat di mana individu atau entitas dengan kelebihan dan bertemu dengan mereka yang membutuhkan dana dalam jangka pendek, yaitu dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Secara teoritis, pasar modal atau capital market didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri atau stocks maupun hutang atau bonds, baik yang diterbitkan oleh pemerintah atau public authorities maupun oleh perusahaan swasta atau private sector. Selanjutnya, fungsi, peserta, dan tujuan pasar uang. Adapun fungsi pasar uang yaitu yang pertama, menjadi mekanisme alternatif, yang kedua, sebagai sarana pengendalian moneter tidak langsung oleh otoritas moneter di negara pasar terbuka seperti Indonesia. Yang ketiga, dalam hal kemampuan informasi. Selanjutnya, peserta pasar uang. Dalam pasar uang sebenarnya terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu para peminjam, para pemberi pinjaman, perantara atau intermediaris, misalnya lembaga keuangan, baik bank dan non-bank, serta pemerintah. Pihak peminjam maupun investor dapat terdiri dari individu ataupun perusahaan. Selanjutnya, tujuan pasar uang. Pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan, dan pelaku lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang dimaksudkan secara tidak langsung sebagai sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Selanjutnya, pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, yaitu pasar uang syariah atau Islamic Money Market. Yang kedua, sertifikat investasi mudarabah antar bank atau SIMA. Yang ketiga, pasar uang antar bank syariah atau PUAS atau biasa disebut Islamic Interbank Money Market. Yang terakhir, sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah antar bank atau SIKA. Selanjutnya, instrumen pasar uang di Indonesia, yaitu konvensional. Yang pertama, obligasi utang negara. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang ketiga, slip penyetoran. Yang keempat, surat berharga atau SBPU. Yang kelima, peringatan penipuan. Yang keenam, alat tulis. Yang ketujuh, persetujuan bankir. Yang kedelapan, panggilan uang. Nah, dalam Islam itu ada 2. Yang pertama, pasar uang antar bank syariah, dan yang kedua, sertifikat IMA atau investasi mudarabah antar bank. Selanjutnya, pasar valuta asing. Foreign exchange market atau sering pula disebut dengan bursa falas adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Selanjutnya, jenis-jenis transaksi pasar valuta asing. Ada 3. Yang pertama, transaksi spot. 2, transaksi forward. Yang ketiga, transaksi swap. Mungkin itu saja dari saya penjelasan mengenai pasar uang syariah. Saya akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.